Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah pundi-pundi amal kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta para pendengar dimanapun berada, Allah menciptakan seluruh makhluk tentu tidaklah sia-sia, ada tujuannya. Baik Allah menciptakan yang namanya manusia, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, itu semuanya ada tujuannya. Pada tausiah kali ini, judul kita adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Setidaknya ada dua tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, tujuannya adalah sesuai yang terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam beribadah, tentu niat kita harus karena Allah. Ketika niat kita karena Allah, maka segala amal tersebut akan bernilai ibadah. Banyak ibadah yang bisa kita laksanakan, baik itu yang namanya ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ketika kita sholat, itu termasuk ibadah mahdoh. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan sesama, ketika kita berbuat baik, itu termasuk ibadah. Niatnya apa? Niatnya ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah. Tapi kalau kita beribadah udah karena manusia, udah termasuk riya, maka tidak akan bernilai ibadah. Dalam beribadah, misalnya kita melaksanakan sholat, tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui ilmunya. Surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1 menjelaskan Iqra, bacalah. Artinya apa? Kita disuruh terlebih dahulu untuk belajar, untuk berilmu. Ketika kita telah berilmu, baru kita beramal. Nah, ketika itulah amal kita akan terarah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan yang kedua adalah sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Kalau kita lihat, arti khalifah itu sendiri adalah pemimpin, penerus. Artinya adalah manusia yang meneruskan, yang berada di atas permukaan bumi ini, silih berganti. Mulai dari yang pertama sampai nanti yang terakhir. Ketika dia berada di bumi, di atas permukaan bumi, tentu harus menjaga bumi dengan baik. Jangan sampai merusak bumi. Kita lihat banyak orang yang sekarang hanya mencari kesenangan semata, mencari keuntungan pribadi, mencari dunia. Akhirnya apa?
dia melakukan kerusakan-kerusakan di atas permukaan bumi. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidaklah terjadi kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, ulah tangan-tangan manusia. Nah, ini ketika manusia sebagai khalifah tentu harus menjaga lingkungannya dengan baik. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin khalifah, baik terhadap keluarganya, dirinya sendiri, lingkungan yang lebih besar. Misalnya saja sebagai gubernur, sebagai wali kota dan sebagainya, tentu harus bersikap adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan kita, hidup kita menjadi terarah. Ketika tujuan itu telah nampak, tentu kita harus berusaha bagaimana tujuan-tujuan itu bisa kita laksanakan. Karena dunia ini hanya sebatas tempat transit sementara, tempat singgah sementara, yang nanti kita akan kembali ke negeri yang kekal abadi, yakninya akhirat. Di dunia kita hanyalah sebagai ladang untuk beramal dan beribadah. Nanti semuanya akan dihisab, akan ditimbang, dan akan diputuskan kita mau masuk kemana. Apakah kita endingnya nanti akan bahagia masuk surga atau sengsara di neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Oleh karena itu, marilah kita semuanya melaksanakan tujuan-tujuan yang Allah sebutkan itu. Kita beribadah kepada Allah, kita jalankan fungsi kita sebagai khalifah di atas permukaan bumi dengan baik. Mungkin itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.